Indonesia berkomitmen mendukung Paris Agreement dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen ini mencakup upaya untuk membatasi kenaikan suhu global, mencapai net zero emission pada tahun 2060, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Salah satu mandat Paris Agreement, Indonesia harus melaporkan capaian target NDC melalui dokumen Biennial Transparency Report dan National Communication. Dalam proses penyusunan dokumen ini, Kementerian Lingkungan Hidup yang didukung oleh Global Environment Facility dan United Nations Development Program bekerja sama dengan LPTP atau Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, melakukan kajian studi kasus kerentanan dan risiko di 2 desa program Kampung Iklim atau Proklim, guna meningkatkan kualitas aksi dan kelembagaan adaptasi di tingkat tapak. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim di 2 lokasi terpilih. Selain itu dapat meningkatkan kualitas aksi dan kapasitas masyarakat dalam mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim. Kajian ini dilakukan juga untuk melaporkan hasil studi kasus sebagai bagian dari dokumen National Communication keempat. Desa Punjul Harjo di Kabupaten Rembang dan Dusun Ngelaban Desa Gading di Kabupaten Trenggalek dipilih sebagai lokasi studi kasus karena keduanya merupakan wilayah proklim yang aktif dan rentan terhadap perubahan iklim. Punjul Harjo menghadapi abrasi, intrusi air laut, dan kekeringan. Sedangkan Ngelaban rentan terhadap kekeringan dan fluktuasi curah hujan. Selain itu, kedua lokasi memiliki kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang kuat, sehingga mendukung pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi. Pemilihan 2 lokasi dengan karakter berbeda yaitu pesisir dan daratan juga dimaksudkan agar hasil studi dapat menjadi contoh praktik baik dan bahan pembelajaran untuk penguatan kebijakan adaptasi perubahan iklim di wilayah lain. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya di desa tidak lepas dari permasalahan, terutama terkait dengan perubahan iklim. Ada beberapa permasalahan, yaitu 1, kekeringan, yang kedua adalah adanya limbah ternak karena banyaknya peternak dan petani, kemudian yang ketiga adalah permasalahan tentang persampahan. Sedangkan upaya yang dilaksanakan desa yaitu kita mengupayakan dengan reboisasi, kemudian juga dalam masyarakat secara individual maupun kelompok ada kegiatan untuk pemanenan air hujan, di mana air itu digunakan pada saat-saat kita kekurangan air. Bisa untuk cuci tangan, bisa untuk kebutuhan rumah tangga, bisa untuk penyiraman sayur mayur dan kebutuhan yang lainnya dalam rumah tangga. Sedangkan dalam mengatasi untuk permasalahan limbah ternak, ini kita mengupayakan adanya berbagai pelatihan dan kita implementasikan kepada masyarakat, yaitu tentang pelatihan pembuatan bukasi, sehingga sampah-sampah limbahnya ternak ini bisa diolah dan digunakan untuk kegiatan pertanian. Selain itu juga kita berupaya memfasilitasi untuk adanya biogas, di mana limbah ternak bisa diolah menjadi gas yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga memasak dan juga kepentingan energi yang berkaitan dengan limbah tadi. Selain kegiatan yang ini langsung melibatkan masyarakat dalam merubah mindset tadi, juga perlu adanya berbagai dukungan dari pemerintah desa, yaitu adanya berbagai pelatihan tadi, sehingga dari pelatihan itu juga kita bantu, kita fasilitasi mulai dari pembuatan atau pengolahan cangkok kelapa menjadi pestis dan nabati, yang ini juga kita lengkapi dengan alatnya. Ada alat pembuatan asap air. Dengan adanya alat yang digunakan untuk pengolahan sampah plastik, yang ini sebagai sampah yang tidak laku lagi untuk dijual,
ini kita ubah atau kita olah menjadi BBM. Jadi termasuk alatnya di sana. Dan sebagai pedomannya, ini di desa juga harus melegalkan dengan menerbitkan berbagai peraturan desa, yaitu peraturan desa tentang pengelolaan sampah, peraturan desa tentang pembagian wilayah kebersihan lingkungan, dan peraturan desa tentang larangan untuk pembakaran jerami ini tidak lagi dibakar, tapi diuntukkan untuk pakan ternak. Ini juga banyak semangat yang tumbuh dari masyarakat dengan munculnya berbagai inovasi. Salah satunya Garpumiber, gerakan menyapu Minggu Bersih. Sebagai aksi adaptasi terhadap perubahan iklim, saya melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah saya, yaitu berupa penanaman sayur mayur dan buah-buahan. Dan yang ini komoditi untuk dijual, yaitu bunga pacar air yang diambil bibitnya. Itu dijual per kilonya 100.000. Selain itu, saya juga untuk ketahanan pangannya memelihara ikan dalam kolam kecil itu untuk kebutuhan rumah tangga, jadi bukan untuk dijual. Selain kekeringan, di Dusun Laban terdapat ancaman tanah longsor. Upaya yang dilakukan adalah penanaman, utamanya di wilayah rawan longsor di Dusun Laban. Untuk aksi dari kekeringan, pembuatan biopori, pemanen air hujan atau PAH itu, keterlibatan kelompok perempuan dalam aksi adaptasi perubahan iklim, salah satunya melalui bank sampah. Setiap hari kita menghasilkan sampah, tetapi di Dusun Kelaban ini sampah tidak dibiarkan menumpuk. Masyarakat di sini memiliki cara cerdas untuk mengelolanya melalui Bank Sampah Gading Berseri. Bank sampah yang ada di Dusun Kelaban ini merupakan upaya aksi adaptasi perubahan iklim. Di sini warga bisa mengolah sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kertas untuk ditimbang dan dicatat sebagai tabungan. Ya, karena bank sampah ini tidak hanya membantu mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga memberikan manfaat secara ekonomi. Hasil penjualan sampah digunakan untuk menambah kas warga atau bisa juga dijadikan sebagai kegiatan sosial di dusun. Baik, di sini yang didapat dari LPTP yaitu pelatihannya banyak sekali. Yang pertama, pelatihan kapasitas kelembagaan, kemudian pelatihan peningkatan kapasitas pengurus proklim, pelatihan pengembangan media belajar dan media publikasi, pelatihan tentang penyusunan proposal, pelatihan kapasitas pengurus proklim, yang terakhir yaitu TOT, kefasilitasan untuk pengurus proklim. Terima kasih kepada LPTP dan seluruh narasumber yang telah membimbing kami. Saya siap berkontribusi nyata dalam menggerakkan aksi proklim di masyarakat.